Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa lagi saudara dalam kemurahannya, dalam anugerahnya hari ini. Kalau kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena Tuhan. Amin saudaraku. Dan dimanapun Anda berada hari ini, mari kita sepakat, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita yang terbaik. Percayalah bahwa tanpa ada unsur Tuhan yang menyertai dalam kehidupan saudara dan saya, semua adalah hampa, semua adalah sia-sia. Oleh sebab itu, sebelum kita beraktivitas hari ini, biarlah pemenuhan daripada Tuhan memenuhi kita lebih dahulu. Biarlah pemenuhan daripada tempat yang maha tinggi turun buat kehidupan kita, sehingga benar-benar apa yang kita lakukan sepanjang hari ini ada aliran-aliran sungai kehidupan yang mengalir dari hidup kita, dari perkataan kita, dari pemikiran kita. Ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan lewat kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama untuk anugerahnya. Thank you God. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar buat kami, untuk kemurahan-Mu, untuk kebaikan Tuhan yang ajaib atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Perlindungan-Mu sempurna. Apa yang Bapa lakukan buat kami sempurna adanya. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kami bekerja hari ini, beraktivitas, kami mau datang kepada Tuhan. Tanpa ada unsur Tuhan, tanpa Tuhan yang menyertai kami. Kami adalah manusia yang tidak ada apa-apanya. Penuhi kami Roh Kudus, penuhi kami, sentuh kami pagi ini Tuhan. Kami lemah, kami tidak berdaya tanpa anugerah dan kekuatan-Mu yang memampukan kami. Thank you Tuhan. Haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Katakan sekali lagi. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Sama-sama katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku. Dia buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Thank you Tuhan. Apa yang kami tidak bisa lakukan, apa yang kami tidak bisa kerjakan, hanya Tuhanlah yang sanggup mengerjakan. Oleh sebab itu kami berkata di hadapan-Mu,
Engkau pembuat mujizat sejati dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Dengan imanmu katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Thank you oh, Tuhan, pembuat mujizat sejati buat kehidupan kami. Dalam ketidakberdayaan kami, dalam ketidakmampuan kami, Engkau Tuhan yang datang memberikan pertolongan, mengadakan tanda-tanda yang ajaib buat kami. Haleluya. Ku mau tinggikan-Mu, Allah pembuat mujizat, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Yesus, katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Oh, Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya. Kau pembuat mujizat sejati. Haleluya.
Mari kita sembah, mari kita sembah. Haleluya, oh, Yesus, glory bagimu. Haleluya, glory bagimu. Diagungkan Yesus, Kau Raja, Kau terhebat Tuhan. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, glory bagimu. Yesus, Yesus, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Anak domba Allah yang layak terima pujian, hormat, syukur, syukur bagimu, bagimu. Oh, haleluya, thank you God. Terima kasih, terima kasih. Glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Engkau Bapa yang mengenal setiap hati kami. Engkau Bapa yang tahu setiap hidup kami. Firman-Mu berkata, waktu kami tidur, waktu kami melakukan segala sesuatu, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Oleh sebab itu kami berterima kasih kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang ajaib, untuk segala sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan buat kami. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang
indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, mau setia sampai akhir hidupku. Oh Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau telah memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Ku ikuti panggilan-Mu, ku mau setia sampai akhir hidupku. Tuhan, kami berkata di hadapan-Mu, inilah janji kami kepadamu. Apapun keadaan kami mau tetap setia. Kami mau tetap setia. Roh Kudus, mampukan kami, mampukan kami, mampukan kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Oh Yesus, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku mau setia sampai akhir
katakan, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku mau setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku mau setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku mau setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus, glory bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih buat rencana-Mu yang sempurna, yang sempurna. Rancangan-Mu ajaib, ajaib, ajaib. Haleluya. Yesus, terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya. Kau ajaib, Kau ajaib. Glory, nyatalah perbuatan-Mu. Kau perkasa, Kau luar biasa, pribadi yang tak terkalahkan, pribadi yang perkasa, ajaib, ajaib. Yesus Tuhan, Yesus, glory bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh, glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang perkasa, Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap kami, membuat kami kuat, membuat kami cakap. Terima kasih buat pemenuhan-Mu buat kami. Terima kasih buat Roh Kudus yang ditempatkan dalam hidup kami. Thank you, terima kasih, perlindungan-Mu sempurna adanya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang,
bersamamu dalam naunganmu. Mari sepakat, yang percaya katakan pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembah. Kami buka hati kami, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Oh, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwa kami tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naung. Mari saudara kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, ku buka hati jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Oh, makasih Tuhan. Pagi ini kami mau dengar firman jadi renungan kami hari ini. Roh Kudus wahyukan firman-Mu buat kami, supaya kami dapat memahami setiap kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami untuk firman Tuhan ditabur, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Dikatakan firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada seorang pendeta atau nabi yang bernubuat bahwa ke depan akan semakin baik, akan semakin indah, tidak ada halangan, tidak ada hambatan, kayaknya kurang pas dengan kebenaran firman Tuhan ini. Ini sebab firman Tuhan ini sudah bernubuat sejak lama sekali
bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, sukar ini pengertiannya bahwa sangatlah sulit, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu dikatakan bahwa sebab kami melihat bahwa hari-hari terakhir ini ketika kami menjumpai para pengusaha, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berusaha secara mandiri, mereka mulai yang namanya mengatakan perputaran keuangan hari-hari ini kok sangat lambat, sangatlah sulit, tidak seperti 5 tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu. Mereka merasakan sebuah pergolakan keuangan yang aman-aman saja, tetapi sekarang ini sangatlah sulit. Dan saya banyak menjumpai para pengusaha yang mengatakan perputaran uang sangatlah lambat dan sangatlah sulit hari-hari ini. Nah, kalau ini yang saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa ini baru permulaan. Oh iya, sekali lagi ini baru permulaan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu bahwa sebelum datang masa yang sukar itu datang menimpa dalam kehidupan kita, sebab ke depan akan, percaya saudaraku, keadaan tidak akan semakin baik. Bencana, kelaparan, perekonomian terutama itu akan mengalami yang namanya masa-masa kritis yang membuat orang nanti pada akhirnya gini. Disinilah akan tersaring betul-betul iman daripada orang percaya bahwa betul-betul dia mengandalkan Tuhan atau tidak. Sebab masa-masa yang sukar yang akan datang dan mungkin ke depan atau mungkin berapa bulan atau berapa tahun kemudian nanti membuat kita akan semakin mengerti, kita tertanam sungguh-sungguh dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebab kalau tidak, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah di masa-masa yang sukar ini, dampak-dampak yang terjadi, saudara bisa melihat di ayat yang kedua dan ketiga, dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Jadi dengan kata lain bahwa gini, terus dia beraktivitas, terus dia bekerja, bagaimana caranya untuk bisa makan, bekerja bagaimana caranya untuk mendapatkan uang sebanyak-banyak mungkin. Sebab dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak memperdulikan agama. Jadi dengan kata lain bahwa hidup mereka dalam sebuah himpitan, kehidupan seseorang, kehidupan orang pada masa-masa yang sukar itu membuat mereka menjadi pemfitnah. Dia menghalalkan segala cara, berontak, menyombongkan diri, sampai dikatakan bahwa mereka tidak ibadah lagi, mereka tidak memperdulikan agama. Mereka yang namanya menjauh daripada persekutuan, daripada orang-orang benar, yang dalam pemikirannya mereka, dia bagaimana caranya mendapatkan uang, keuntungan sebanyak-banyak mungkin. Dan pada akhirnya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman mereka mulai merosot, mereka akan menjauh daripada Tuhan. Dia merasa bahwa begini, tanpa Tuhan aku bisa, tanpa unsur Tuhan aku kuat, tanpa Tuhan yang terlibat dalam kehidupannya aku bisa, aku kuat. Oh Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini yang semua katakan, tanpa Tuhan yang terlibat dalam hidupmu, niscaya kita ini adalah orang-orang yang saya katakan akan sulit dan susah. Dan tanpa Tuhan yang terlibat dalam kehidupan kita, ini yang semua katakan nol besar tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang terus terlibat setiap hari dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam segi apapun, tanpa engkau melibatkan Tuhan, percaya saudaraku, engkau tidak akan kuat. Dan pada akhirnya begini, engkau akan menjauh daripada Tuhan dan meninggalkan Tuhan pada akhirnya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum masa-masa itu datang, dan saya yakin bahwa masa-masa itu akan datang segera, tidak tahu kapan waktunya, tetapi masa sulit itu, masa sukar itu akan segera datang. Nah sebelum hal itu datang dalam kehidupan kita, dan itu akan merata semuanya, bahwa mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mulai menanamkan dasar kebenaran yang kuat hari-hari ini tentang kebenaran firman Tuhan. Sebab pada akhirnya yang membuat kita dapat bertahan untuk menghadapi situasi yang sulit ke depan ini, saudaraku, adalah firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Hanya kebenaran firman Tuhan, hanya persekutuan kita dengan Tuhan
yang membuat kita akan kokoh dan kuat untuk menghadapi hal-hal yang tersulit, hal-hal yang sukar di depan yang akan datang pada akhirnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari mulai sekarang apapun saya katakan apapun kondisimu, apapun keadaanmu hari-hari ini, tetaplah mengandalkan Tuhan. Mungkin kau masih posisi di atas, masih bisa menikmati ini dan itu. Oleh sebab itu, selagi kita masih kuat dan sehat menikmati ini dan itu, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab masa-masa yang sukar itu akan datang. Kalau boleh saya katakan bahwa COVID kemarin, pandemi kemarin itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah latihan buat kita. Itu aja dalam latihan, kalau boleh saya katakan, kalau itu latihan COVID kemarin, dalam masa-masa penderitaan banyak orang yang mulai meninggalkan Tuhan, tidak bersungguh-sungguh. Dan Anda perhatikan, saudaraku, perbedaan orang-orang yang mengandalkan Tuhan di masa-masa COVID kemarin sangatlah kelihatan. Mereka dipelihara Tuhan, respon mereka benar, mereka terus mengandalkan Tuhan. Karena kenapa? Mengandalkan Tuhan itu sebagai habit, gaya hidupnya tiap-tiap hari yang terus bersekutu dengan Tuhan. Nah, ketika masa-masa sukar datang dalam kehidupannya, COVID datang kemarin, mereka tidak begitu berdampak, tidak kena imbas yang begitu berdampak dalam kehidupannya, saudaraku. Baik ekonomi, baik keluarga. Sebab kenapa? Dia sudah memulai duluan, menanamkan dasar yang benar dalam kehidupannya. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun engkau, dimanapun engkau berada yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari mulai sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebab masa sukar ini akan datang, dan ini sudah dinubuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, bahwa masa yang sukar akan datang, yang sangat sulit akan datang dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu, mari bersungguh-sungguhlah, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, bangun pondasi, bangun kedalaman, supaya benar-benar ketika masa sukar itu datang, kita tetap kokoh, kita tetap berdiri, mempertahankan iman sampai Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya. Amin, saudaraku. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ini kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya buat kami. Kami sadar penuh tanpa Tuhan kami tidak mampu. Kami sadar penuh tanpa Tuhan yang terlibat dalam kehidupan kami, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan, tolong kami, anugerah-Mu yang menyertai dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Hari ini kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Biarlah tudung perlindungan kuasa darah Kristus memagari kami, membentengi kami, dan biarlah apa yang menjadi bagian kami sepanjang hari ini kami terima dengan utuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami berikan kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban-beban doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.